Hello, I'm Diana Skirmani, class Interpreting A, and this is my finals performance to be an interpreter. Let's check it out. Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Universal Humanism by Kartini and Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Universal Humanism? What is humanism? It sounds very strange, doesn't it? Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Someone who is passionate to build a better civilization where everyone is the same because we're together just the way we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. No greenness about it because he knows that human must respect others since every human being has its own uniqueness and needs. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Mungkin begitu itu humanisme secara sederhana sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Then, who is he? Is it you or is it me? It's just us and our humanity. Everyone must wonder about humanism, so let's talk about it a little bit over coffee and snack. It will be kinda serious. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tak mau mengaku sebagai humanis. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Many people talk about humanism, define its own meaning, claim themselves as humanists, although that's not necessarily true. It's kind of funny, isn't it? Because the true humanist doesn't want to admit it. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya
demi kemajuan dan kebaikan bersama. Humanism is not about spiritual, it's purely a logic or human thoughts, rationality, and morality. In brief, it can be concluded that humanism is a belief or human principle to live life rationally and logically for progress and the common good. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Humanism belief become universal since it involves human around the world. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit, ya memang sedikit, tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Honestly, it will take a long time to talk about humanism in detail because there are so many opinions about it that is believed to be true. So we will talk about the definition of humanism from Kartini and Pramudia. Who are them? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kartini or Raden Ajeng Kartini is an Indonesian woman's education fighter who is famous for her smart thoughts. She was born in Jepara, Central Java, April 21st, 1879. She believes that Indonesian women are worth to be equivalent or parallel to men regardless of their differences in nature. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. She often told her best friends about her hopes, told her friends about her dreams on equal rights of women and men. In letters she wrote, so women can study, have legal equality, and economic freedoms. It's all about common social problems, not only emancipation of women. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan.
Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. On her letters to her Dutch friends, she wrote about the social condition of indigenous women and her complaints about Japanese culture, which was considered to be an obstacle to women's progress at that time. The letters also become the proof of Kartini's struggle to eliminate discrimination that time. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. The other proof, Kartini also established free schools for girls in Jepara and Rembang, which was then followed by other women establishing Kartini schools in several areas of Java. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. After she died, her letters were collected then published to be a book, Habis Gelap Terbitlah Terang, or like Shine After Dark. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. The contents of the book encourage Indonesian women to fight for their rights, which are no longer subordinate to men, or now Gen Z call it as gender equality. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Itu sekelumit tentang Kartini. Kartini schools also taught about women's basic skills back then, like sewing, cooking, and etc. That's all about Kartini. Lantas, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Then Pramudia Anantatur in New York. It was the end of April in the stage at the Asia Society building, where people realized that there was a gloomy experience there. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Pramudia was born in the Dutch colonial period and grew up during the revolution. He wrote many works about the struggle against colonialism, inherited his father's talent.
Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. The bitter experience of his life being imprisoned for years during Sukarno and Suharto era created great works about defense of the oppressed people who gave rise to the struggle against oppression. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. Dita Indahsari, a teacher and women activist, said that the essence of the work on oppression in the political, economic, and cultural fields in Pramudia's books is the practice of colonialism and feudalism. Tema pemasungan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Pramudia, who was born in Blora, February 6, 1925, already know very well about the experience of deprivation of rights and freedoms that dominates his life. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. Pramudia's works have been known to the world because of the story of the struggle against oppression and restraint for freedom and independence in Pramudia in New York inspired the world. That's a humanist and universal struggle. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. That's all a story to show that they are humanists. Kartini with her universal humanism and Pramudia Anantatur with his humanist thoughts in the literary works he wrote. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. How's our coffee and snack? Are those still good? Let's chat more so it's gonna be still good. And see ya! Thanks for watching. That's all my interpreting video and have a nice day.